Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga Kota Jayapura, tapi secara umum warga Provinsi Papua, Provinsi Induk Papua yang saya kasihi dan banggakan. Saya Pastor Kato Mauri, owner dan Ketua dari Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti satu situasi yang saya sebut dengan fenomena kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Induk, Provinsi Papua pada kurun waktu 2 bulan terakhir, yaitu bulan Juni dan bulan Juli 2025, di mana ada fenomena alam di tengah-tengah hiruk pikuknya dua kubu besar sibuk untuk PSU, saling menyerang, saling menyusun strategi. Tapi ada hal lain yang menurut saya lebih tinggi dari pilkada atau PSU itu sendiri yang sedang dimainkan seperti itu. Dan mungkin kami tidak tahu siapa pemeran utamanya, tapi buahnya, hasilnya kami lihat. Yang pertama mau saya garis bawahi seperti ini. Pada bulan April yang lalu, di tahun 2025 ini, Saudara Yohanes Walilo sebagai PJ Sekda Papua diganti oleh Saudari Susana Wanggai dengan dibalut sebagai pemberian peluang kepada perempuan asli Papua untuk ada di posisi strategis di unsur pimpinan Pemda Provinsi Papua. Dan itu baik sekali, sangat baik. Seorang sekda perempuan yang beragama Muslim mendampingi seorang PJ gubernur yang beragama Kristen, itu toleransi yang luar biasa baik. Tapi sayangnya beberapa bulan kemudian kami dipertontonkan dengan semakin dekatnya atau kurang lebih 1 bulan lagi mau PSU, tiba-tiba PJ Gubernur Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong diganti tiba-tiba dengan Pak PJ yang baru, Pak Tony, yang beragama Muslim. Pak Ramses beragama Kristen diganti dengan Pak PJ yang baru beragama Muslim. Sampai di sini bisa saudara-saudara sekalian lihat apa fenomena alam yang sedang terjadi. Kristen diganti Muslim di Sekda. Setelah itu PJ Gubernur Kristen diganti lagi PJ Gubernur Muslim. Semakin menjadi sesuatu yang bagi saya kurang etis dan tahu malu, di mana setelah Pak PJ yang notabene beragama Muslim mengambil posisi PJ, dalam waktu yang tidak lama, Pak Muhammad Musahat lagi dilantik. Urgensialnya di mana? Di manakah kearifan lokal Papua yang adalah tanah Injil? Itu menjadi sorotan. Di manakah kearifan lokal Papua sebagai tanah Injil? Kami tidak keberatan kalau seandainya ada PJ Sekdanya Muslim dan PJ Gubernurnya Kristen. Saya kira itu sesuatu yang wajar dan sangat toleransi, sangat seimbang sekali. Tapi seiring dengan jalannya waktu dirubah semua menjadi Muslim. Ada apa? Kami jadi bertanya. Coba saudara ke Aceh yang dijuluki Serambi Mekah, ada kejadian seperti itu atau tidak? Tidak ada. Saudara ke Provinsi Jawa Barat, ke provinsi-provinsi yang lain, tidak ada. Jadi bagi kami di Lempeng Papua, saya sebagai ketua dan pendiri Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua, merasa bahwa ada peluang, ada kesempatan di mana masyarakat sibuk ngurus PSU, masyarakat terbagi dua dalam dua kandidat besar, urus PSU, dan ada yang mulai bermain di air keruh. Kami berharap tidak demikian. Itu tindakan tidak sopan, tidak tahu malu, ya. Tidak tahu diri, mencuri hak asasi orang lain. Kita ada di tanah Papua, tanah Injil, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Kami mohon dari Lempeng Papua supaya petinggi-petinggi pengambil kebijakan ngerti itu. Kalau tidak, masyarakat akar rumput akan berpikir, apakah ini sebuah strategi penghijauan struktur Pemda Provinsi Papua, ataukah ini tim sukses PSU yang sedang dibentuk. Tolong buat satu hal yang baik, yang berperi kemanusiaan, yang berpancasila. Sebentar lagi kita peringati 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kelakuan kita tidak berubah-ubah. Kalau saudara Muslim, jalan dengan Muslimmu. Kalau saudara Kristen, jalan dengan Kristenmu. Jangan mau coba saling menguasai, menyerobot, dan lain sebagainya. Kalau dipertahankan seperti itu, maka kami dari Lempeng Papua, atas nama masyarakat orang asli Papua yang notabene 80-90% umat Kristen, kami mau menyatakan begini. Kami mau bilang bahwa oke, kalau memang seperti itu, kami mau katakan pertama, stop dengan tindakan tertawa malu ini. Saling menghargai, saling toleransi, sehingga Papua tetap damai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tetap begini, saudara sedang kasih tahu bahwa saudara adalah tim sukses dari mana. Seperti itu. PSU sebentar lagi, mohon jangan dikotori dengan kelakuan-kelakuan rakus seperti ini. Ya, saya tidak sedang bicara menyinggung agama lain, tidak menyinggung kepentingan lain, tidak. Tapi kami di sini mau menyatakan bahwa mari kita jalan bersama-sama seperti yang selama ini sudah jalan. Kalau memang kita mau berkeras dengan pola-pola kayak begini supaya seimbang, mari kita ganti sekda saja. Saudari Susana Wanggai yang Muslim, kita ganti dengan saudari Juliana Waromi, Dr. Juliana Waromi, yang punya segudang pengalaman supaya PJ Gubnya Muslim dan sekdanya Kristen, sehingga terjadi balancing di sana. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di petang hari ini. Saya berharap tidak diplesetin, tidak dipolitisir, tidak dipotong-potong video ini. Semua dengar dengan baik. Ingat, kita akan masuk dalam peradaban, peringatan peradaban 1 abad, peradaban Papua. Mari kita berkelakuan, bersikap yang baik. Semua yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.